Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, izinkan pribadi untuk menyampaikan perihal tentang mencapai mukasabah dan zikir nafas sebagai kunci pembukanya. Ya, sahabat Kang Darman Desa, selain zikir nafas sebagai penghubung kita berjalan mendekati kepada Allah, nah tentu saja ada fase-fase yang belum kita ketahui. Seperti apa? Yaitu kemarin saya bahas zikir nafas sebagai pembuka pintu kasab. Nah, sekarang mencapai mukasabah, zikir nafas sebagai kunci pembukanya. Dan secara arti, apa itu mukasabah? Mukasabah itu tersingkapnya atau terbukanya tirai kegaiban atau rahasia yang tidak pernah kita ketahui, yaitu alam ketuhanan. Nah, tapi kalau kasab itu terbukanya alam gaib, yaitu alam jin, ya, alam pikiran itu, alam perasaan. Tapi mukasabah, nah, terbukanya hijab atau tirai alam ketuhanan yang tidak bisa kita jelaskan. Namun itulah mukasabah sebagai pencapaian para arif billah, karena beliau-beliau itu hidup dengan warai apik terhadap tatanan rukun Islam atau hukum-hukum Islam, tajuhud dan banyak berkolwat. Ya, itu secara aplikasi dalam hidup keseharian kita. Namun secara rohani, untuk mencapai mukasabah, zikir nafas sebagai kuncinya itu sangat simpel. Di level 4, di dalam mengamalkan zikir nafas, disitulah nafi isbat, menafikan tiada kekuatan, yang ada hanya kekuatan Allah. Disitulah. Dan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, barulah secara perjalanan zikir nafas, di situ akan mengalami atau terbukanya pintu mukasabah. Karena kita diperlihatkan oleh Allah, kita yang mana jiwa kita melihat rahasia Allah. Kalau emang kita mengamalkan zikir nafas itu sesuai dengan tata caranya, insya Allah. Sahabat Kang Darman Desa, zikir nafas emang menjadi suatu kunci segala kunci di dalam bab ketuhanan. Karena zikir nafas adalah suatu metode
untuk mendekat kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah. Ya. Zikir nafas, jika kalau kita salah menggunakannya maka salahlah segalanya, karena tidak tertuju kepada Allah, tapi mendua kepada Allah. Nah, itu bahaya. Seperti apa? Seperti mencari kesaktian, pengasihan, dan sebagainya. Namun secara hakikat, zikir nafas, mari kita sama-sama pakai sebagai kunci menuju alam ketuhanan, terutama mencapai mukasafah sebagai penentu perjalanan rohani kita sampai mana dan apa yang didapat di dalam perjalanan rohani kita. Yakin dan percaya kepada Allah di dalam perjalanan rohani dengan metode zikir nafas, insya Allah jiwa akan menjadi tenang dan hidup akan selalu damai, walaupun dalam keadaan dan situasi kisruh ataupun ricuh, tetap jiwa kita tenang karena selalu menyaksikan Allah yang maha dekat. Nah, terutama jika kita mengalami mukasafah di dalam perjalanan zikir nafas, saya yakin akan melihat alam gaib yang maha gaib, yaitu menyaksikan yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Sahabat Kandar Desa, di dalam mukasafah itu adalah suatu perjalanan para waliullah, sehingga beliau benar-benar tawadu dan waro terhadap segala perintah Allah. Nah, karena batinnya sudah terbuka mukasafah untuk menyaksikan Allah yang esa, maka beliau-beliau itu tidak terlena oleh alam-alam malaikat, alam jabarut, alam sebagainya. Tapi tujuan beliau-beliau adalah menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Itulah yang disebut dengan terbuka tirai mukasafah. Gaib di sini emang tidak ada, tidak seperti apa-apa. Nah, itulah. Maka ketika kita berzikir nafas, lepaskan segala keakuan, lepaskan segala keinginan, kita ikuti saja dengan kesadaran kita keluar masuk nafas ini. Insya Allah akan membawa kita ke langit yang lebih rahasia bagi yang belum mengalaminya. Nah, padahal bagi Allah tidak jadi rahasia. Tapi kalau diungkap dengan rata, dengan kalimat, ya tidak ada buktinya, tapi terbukti dengan perilaku dan etika di dalam hidupnya si hamba itu. Saya yakin dan percaya orang itu akan selalu hormat kepada sesama. Ya. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa, terutama sesama jemaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.